Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syafa rahimakumullah, kami doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, Allah mudahkan segala urusan, serta Allah lancarkan rezeki sahabat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan semua malaikat untuk sujud, dan kemudian semuanya sujud. Namun dengan sombongnya, iblis membantah perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan enggan sujud kepada Nabi Adam. Iblis yang sebelumnya bernama Azazil menjadi pemimpin para malaikat. Ulah sikap sombongnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengusir iblis dari surga. Kemudian iblis memohon kepada Allah agar diberi penangguhan sampai hari manusia dibangkitkan, agar iblis bisa menyesatkan anak cucu Adam alaihissalam. Iblis juga berjanji akan menyesatkan seluruh umat manusia. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 39 sampai 40 yang artinya, iblis berkata, "Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka." Dan dalam ayat ini menerangkan, iblis telah dikutuk dan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjauhkannya dari nikmatnya dan menjadikan ia sesat dan hina. Lalu iblis memohon supaya Allah memberikan kesempatan untuk menyesatkan anak cucu Nabi Adam dengan menjadikan perbuatan jahat menjadi baik menurut pandangannya. Dengan demikian, iblis akan menarik hati anak cucu Nabi Adam sehingga tanpa disadari mereka melakukan perbuatan-perbuatan jahat itu. Namun hal itu tidak berlaku bagi hamba-hamba yang ikhlas dan senantiasa beramal soleh yang tidak dapat dipalingkan dari kebenaran. Menurut sebagian mufassir, setelah dikutuk, iblis tidak memohon ampun kepada Allah, tetapi malahan bersumpah akan menipu dan memperdaya anak cucu Nabi Adam hingga hari kiamat, kecuali hamba-hamba yang soleh dan ikhlas. Mereka tidak dapat ditipu dan diperdaya karena kekuatan imannya. Lalu di akhirat nanti, iblis akan memberikan pidatonya kepada umat manusia di neraka. Dan pada hari kiamat itu, ia mengutarakannya setelah fase perhitungan hisab selesai. Di akhirat nanti, manusia akan terbagi menjadi dua kelompok. Allah memasukkan orang-orang beriman dan beramal soleh ke dalam surga, sedangkan orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Setelah selesai hisab atau perhitungan amal manusia, lalu iblis berdiri di hadapan para penghuni neraka, dan pidato iblis ini diabadikan oleh Allah subhanahu ta'ala di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Ibrahim ayat ke-22. Menurut tafsir Ibnu Katsir maupun tafsir At-Tabari, khutbah iblis itu merupakan pidato yang sangat menyentuh hati, bahkan sangat menyayat hati. Semua manusia dari kelompok penghuni neraka yang mendengarnya kemudian menjadi heboh dan menangis. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 22 yang artinya, lalu iblis berkata ketika perkara hisab telah selesai, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya.
tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang-orang yang zalim akan mendapatkan siksaan yang pedih. Dalam ayat ini diterangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pengakuan iblis di hadapan Allah setelah urusan hisab selesai di padang mahsyar. Iblis senantiasa menggoda dan menyesatkan umat manusia dari jalan yang benar dengan memberikan gambaran sedemikian rupa sehingga manusia yang terkena godaannya memandang kejahatan sebagai perbuatan yang baik dan terpuji. Di samping itu, iblis membuai manusia dengan janji-janji manisnya kepada orang yang kena godaannya dengan imbalan yang mereka peroleh jika mereka memenuhi ajakannya. Akan tetapi, ia tidak mampu dalam memenuhi janjinya tersebut. Pengakuan iblis setelah urusan hisab di padang mahsyar selesai ditujukan kepada orang-orang yang telah disesatkannya selama di dunia, baik golongan yang lemah yang telah memperhambakan diri kepada selain Allah, maupun golongan kuat dan sombong yang telah menganggap diri mereka sebagai Tuhan. Dalam pengakuannya itu, iblis menyampaikan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada mereka sebuah janji yang benar. Dia kuasa untuk memenuhi janjinya. Iblis pun telah memberikan janji kepada mereka, tetapi ia tidak kuasa untuk menepatinya. Padahal kenyataannya, iblis sama sekali tidak memiliki kekuasaan apa-apa terhadap mereka, dan dia hanya sekadar menyeru manusia kepada sesuatu yang tidak benar, lalu mereka mematuhi saja seruannya tanpa menggunakan akal pikirannya. Oleh sebab itu, mereka yang tergoda-godaan iblis merasa bersalah. Janganlah kamu mencerca iblis, tetapi cercalah dirimu sendiri. Iblis sekali-kali tidak dapat menolong mereka dari azab dan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka pun tidak dapat menolongnya. Dan sebaliknya, manusia yang tergoda oleh rayuan iblis juga tidak bisa menolongnya. Padahal sesungguhnya iblis sejak dahulu tidak pernah membenarkan perbuatan manusia mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa saat kemudian, setelah para penghuni neraka mendengar pidato iblis tersebut, lalu semua penghuni neraka sangat menyesal, merasa dikhianati oleh iblis dengan rayuan-rayuannya. Tapi apalah daya, bak kata pepatah, nasi sudah menjadi bubur. Mereka semuanya menangis berteriak-teriak minta tolong agar bisa dikeluarkan dari dalam kobaran api neraka. Namun penyesalan itu tidak ada gunanya lagi. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 71, orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka para penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antara kamu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Lalu mereka menjawab, benar, ada rasul yang telah datang kepada kami, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab orang-orang kafir. Kemudian dalam surah Al-Furqan ayat 12 yang artinya, ketika neraka jahanam sudah melihat orang-orang yang akan dimasukkan ke dalamnya dari kejauhan, neraka kemudian semakin bergejolak dan membara, tidak sabar menanti kedatangan mereka. Sahabat beriman,
Demikianlah pembahasan yang dapat kami sampaikan. Semoga pidato iblis di hari kiamat nanti bisa menjadi renungan bersama agar tidak menjadi golongan-golongan pengikut iblis di akhirat nanti dan merasa merugi di akhirat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di bahasan video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.